Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul di Masjid Khadijah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerahnya dan taufiknya kepada kita sekalian hingga kita menjadi manusia yang makin dekat kepada Allah, makin dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah taala anugerahkan insyaallah kepada kita sekalian peneladanan yang sempurna terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita masih berada di hari pertama bulan Rabiul Awal, bulan yang mulia, bulan yang agung. Bulan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga bulan hijrahnya Rasulullah tiba di Madinah di bulan Rabiul Awal, dan juga beliau juga wafat pada bulan Rabiul Awal. Wa kana waqtu maulid Sayyidil Kaunain min asyhuri syahr Rabiul Awal wa min al-ayyami yawm al-ithnain wa mawdi'u wiladatihi wa qabrihi fil haramain. Lahirnya Rasulullah di Rabiul Awal, wafatnya Rasulullah di Rabiul Awal. Beliau pun juga hijrahnya tiba di Madinah Rabiul Awal. Dan kemudian juga beliau lahir pada hari Senin. Dan beliau lahir di Makkah dan wafat di Madinah Al-Munawwarah. Menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di Ghar Hira pada usia 40 tahun. Berdakwah selama 13 tahun di Makkah. Kemudian usia 53 tahun hijrah ke Madinah. Tinggal di Madinah, berdakwah selama 10 tahun hingga wafat di Madinah pada usia 63 tahun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana memuliakan kita semua menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah taala wafatkan kita sebagai umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad, dikumpulkan di hari kiamat bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi juga Ustaz Muhammad masyaallah menyampaikan selama 12 malam, ya, mulai dari malam pertama sampai malam 12 itu, selama 12 malam membaca Maulid Ad-Daibai yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ad-Daibai. Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, beliau wafat di Yaman, di Zabid, pemakaman para aulia salihin, pemakaman para ulama. Dan beliau ini adalah seorang, bukan cuma seorang penyair, bukan hanya seorang yang menulis kitab Maulid Nabi Muhammad, tetapi beliau adalah seorang muhaddis ahli hadis. Sehingga beliau di dalam penulisan Maulid Daibai tersebut, beliau banyak mengutip, menukil dari ucapan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mensifatkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya pada hakikatnya Maulid yang dibaca atau yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ad-Daibai itu adalah sirah nabawiyah, sirahnya Nabi Muhammad, sirahnya Rasulullah, kisah kelahirannya Nabi besar Muhammad, dan juga menyebutkan syama'il dan sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya di dalam menyebutkan kisah kelahiran orang saleh, apalagi nabi, itu Allah taala menceritakan di dalam Al-Qur'an kisah kelahiran para nabi-nabi, dan juga menceritakan kisah kelahiran orang soleh. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala bercerita tentang kisah lahirnya Nabi Isa. Secara jelas diceritakan oleh Allah Ta'ala kronologi kelahirannya Nabi Isa. Dan Allah Ta'ala menceritakan kisah kelahirannya Nabi Musa di dalam Al-Quran. Dan Allah Ta'ala menceritakan kisah kelahirannya Nabi Yahya. Ada di dalam Al-Quran itu semua. Begitu juga bahkan menceritakan kisah kelahiran orang soleh yang bukan Nabi, bukan Rasul. Kelahirannya Siti Maryam binti Imran, yang disebutkan kisah kelahirannya oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin dzurriyyatan ba'dahum min ba'd. Hingga Allah Ta'ala menceritakan إذ قالت امرأة إمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. Berawal dari niat dan nazar ibunya Maryam, istrinya Imran. Imran, ulama banyak mengatakan kalau beliau bukan nabi, bukan rasul, tetapi Allah Ta'ala mengistimewakan dia.
dan menceritakan managib, dalam tanda kutip, menceritakan kisah para wali-wali dari Bani Israel. Dalam hal ini adalah Imran dan keluarganya. Menceritakan niat dan tekad istrinya Imran. Bernazar anaknya itu akan dia jadikan untuk khidmah di masjid. Khidmah di Masjid Al-Aqsa, di Baitul Maqdis. Nggak taunya yang lahir perempuan. Kecewa. Bukan kecewa karena yang lahir perempuan. Karena kecewa, khawatir tidak dapat mewujudkan nazarnya dan niatnya secara maksimal. Di dalam menjadikan anaknya khidmah untuk masjid. Namun Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana mengisyaratkan bahwasanya itu tidak membatasi seseorang untuk khidmat di jalannya Allah Ta'ala. Khidmat di masjid, di Baitul Maqdis. Hingga Allah Ta'ala untuk atas niat baiknya ibunya Siti Maryam atau istrinya Imran, Allah Ta'ala jadikan Sayyidina Zakaria diberikan tugas untuk mengasuh Siti Maryam. Wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillahi innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kisah yang luar biasalah di dalam Al-Qur'an. Kisah tentang Siti Maryam dan kewaliannya dan keramatnya. Untung zaman dulu tidak ada orang yang mulutnya usil. Kalau enggak bakal dibilang khurafat. Akan dia menuduh tuduhan macam-macam. Ini suka mendongeng. Ini suka omong yang tak betul. Allah Ta'ala cerita di dalam Al-Quran. Managib wali dari kalangan Bani Israel. Sebab enggak ada nabi perempuan. Tidak ada rasul perempuan. Managib seorang wali dari Bani Israel. Yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Dan Allah Ta'ala juga menceritakan ya, dalam bahasa kita managib. Kisah siapa? Wali-wali, anak-anak muda dari Bani Israel, dari umatnya Nabi Isa. Siapa mereka? Ada yang biasa kita baca kalau setiap hari Jumat. Surat Kahfi. Allah Ta'ala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum wa rabbana 'ala qulubihim idqamu." Kami akan kisahkan kepada engkau berita tentang mereka. Kisah mereka Ashabul Kahfi dengan hak. Nah, ini orang kalau mau cerita tentang orang saleh, cerita tentang para wali-wali, harus tahu sanadnya kemana, sumbernya kemana. Bukan menceritakan sesuatu yang tidak akurat. Harus menceritakan secara akurat, sumbernya kemana, merujuk kepada kitab mana, referensinya dari mana. Atau dia talaginya dari syekh siapa. Bukan, katanya. Ada saya nemu di YouTube lah. Saya nemu di medsos lah. Saya lihat di Facebook lah. Saya lihat di Instagram lah. Dari mana? Kitabnya dari mana? Sumbernya dari ulama mana? Dari syekh mana? Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haq, bukan bil hoax. Bil haq, not hoax. Harus haq, dengan benar. Sebab inna hadzal ilma din. Falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinah. Ilmu ini adalah agama. Lihat-lihat dari mana kita mengambil agama kita. Wasanad, silsilah dalam keilmuan, silsilah di dalam pemahaman ilmu, dalam penyampaian sebuah ajaran itu mereferensikan bersumber dari seseorang syekh tertentu, ada disebutnya sanad. Silsilah keilmuan itu ada min khususiyat umat Sayyidina Muhammad. Keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ilmu ini nggak didapat dari wal-gal katanya. Tapi harus dilihat sumbernya dari mana. Nah, hadzal ilma din, falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dina laula sanad laqala man syaa bima syaa. Walidzalik di dalam kisahnya para nabi-nabi, kisahnya para salihin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah para wali-wali salihin dari kalangan Bani Israel. Umatnya Nabi Isa, nabinya cuma satu. Kalau umatnya Nabi Musa, nabinya banyak. Tapi kalau umatnya Nabi Isa, nabinya cuma satu. Sebab antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad tidak ada nabi, tidak ada rasul. Antara Nabi Isa tidak ada nabi dan rasul kecuali Nabi Muhammad. Setelah Nabi Isa, nabi berikutnya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa baina yaday nubuwwatihi kal hajib. Sayyidina Isa bilang, ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum.
musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah wa mubasysyiran bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad. Sayyidina Isa menyebutkan kepada Bani Israil, saya datang kepada kalian. Saya punya dua tugas. Tugas pertama, musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah. Saya untuk membenarkan, meluruskan apa yang ada di dalam Taurat tersebut. Dari penyimpangan-penyimpangan, itu saya bersihkan, saya kembalikan ke garis ajaran Taurat tersebut. Dan yang saya bawa sesuai dengan ajaran Taurat. Yang menyimpang dari Taurat tidak mungkin ada dalam ajaran Nabi Isa. Kalau ada berarti palsu. Tidak menyimpang. Berarti ada yang dipalsukan. Ya palsu. Tauratnya ada yang memalsukan, atau Injilnya ada yang memalsukan. Kalau berbeda. Musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah. Kemudian juga tugas yang kedua yang saya pikul, membawa misi yang penting. Satu, membawa ajaran-ajaran Taurat. Ajaran-ajaran yang ada di Injil seperti ajaran yang ada di Taurat, meluruskan ajaran yang sama, agama yang sama. Dan juga tugas kedua yang saya bawa adalah mubasysyiran bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad. Saya membawa kabar gembira tentang datangnya Rasul. Kapan datang? Setelah saya, dia datang. Berapa tahun kemudian? Hampir 500 tahun kemudian. Lebih dari 400 tahun kemudian, hampir 500 tahun kemudian baru datanglah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Isa membawa berita tersebut, menyuruh Bani Israil bergembira tentang datangnya Rasul. Setelah saya dia akan datang, setelah saya akan datang. Kapan datangnya? 500 tahun lagi. Bergembiranya dari sekarang. Mubasyir, makna mubasyir, membawa kabar gembira. Saya bawa kabar gembira, maknanya saya bawa kabar tersebut, yang mendengarnya harus bergembira. Memerintahkan kaum Bani Israil, umatnya, bergembira tentang datangnya Nabi akhir zaman setelah Nabi Isa. Kapan Nabinya datang? 500 tahun lagi. Betapa agung Nabi ini. Betapa hebat Nabi ini. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Bani Israil disuruh bergembira oleh Nabi Isa, terus kita umatnya Nabi Muhammad, kenapa kita tidak boleh bergembira dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini ajaran Al-Quran. Mubasyir, ta'rif mana mubasyir? Pembawa kabar gembira. Datang kabar ini, bergembiralah. Allah Ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan anugerah Allah, dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Bukankah Nabi Muhammad anugerahnya Allah? Anugerah yang terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sebutkan anugerah yang terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita setelah kita masuk ke dalam agama Islam. Anugerah yang terbesar yang diberikan, yang lebih besar dari kedatangan Nabi Muhammad. Menjadikan kita bagian dari umatnya Nabi Muhammad. Ada yang lebih besar dari ini. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minin. Basyiril mu'minin. Beri kabar gembira kepada kaum mukminin. Atas apa? Ya, konteks yang awal tadi. Kami utus engkau wahai Nabi. Inna arsalnaka syahidan mubasyiran wa nadhira, sebagai syahid, membawa saksi. Kemudian menjadi rujukan bagi umat ini. Mubasyir, pemberi kabar gembira. Nadhir, pembawa peringatan. Da'iyan ilallah bi'idhnihi, mengajak manusia kepada Allah dengan lisensi dari Allah Subhanahu wa taala. Da'iyan ilallah bi'idhnihi wa sirajan munira, lentera cahaya yang terang benderang. Basyiril mu'minin, beri kabar gembira kepada kaum mukminin. Telah datang kepada mereka minallah fadlan kabira, anugerah yang besar. Siapa anugerah yang besar? Itu tadi. Syahidan, mubasyiran, wa nadhira, da'iyan ilallahi bi'idhnihi, wa sirajan munira. Atas hal ini, basyiril mu'minin, beri kabar gembira kepada kaum mukminin. Sang Rasul dengan sifat tadi adalah anugerah bagi kaum mukminin, bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Di dalam Maulid Syaraful Anam, ada kemiripan antara Syaraful Anam dengan Maulid Daiba. Maulid Daiba, sebab Syaraful Anam juga menukil dari sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ami Salim Syadri bilang, itu kitab Syaraful Anam, Maulid Syaraful Anam adalah satu juz dari lebih 40 juz yang ditulis tentang sirahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari Maulid Daibai pun juga ada kemiripan, seolah-olah itu adalah ringkasan dari Syaraful Anam. Meringkas, sebab Syaraful Anam memang agak lebih panjang lagi. Subhanallah, dalam Syaraful Anam, sahibul Maulid, sahibul kitab mengatakan, fadlan kabira, fadl al-kabir huwa Rasulullah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi
wa alihi wasallam. Bahkan beliau memulai maulidnya dengan ini, dengan ayat ini, ya ayuhan nabiyyuna arsalnaka syahidan wa basyiran wa nadhira da'iyan lillahi bi idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minin minallahi wa basyiril mu'minin bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Fadl kabir hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa tutil kafirin ahli Makkah wal munafiqin ahli Madinah wa da'adahum tawakkal 'ala Allah. Wa hakadha. Kemudian anugerah yang besar Nabi Muhammad dan kita disuruh bergembira. Qul bi fadlillah. Mau bergembira, bergembira dengan anugerahnya Allah. Enggak ada anugerah yang lebih besar melebihi datangnya Rasulullah kepada kita. Dan rahmatnya Allah, suruh bergembira dengan rahmat Allah. Siapa rahmat Allah yang paling besar? Apa? Rahmat Allah yang paling mulia, yang paling agung? Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadza rahmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala letakkan bagi kita di muka bumi ini. Dan wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kita diperintahkan bergembira dengan Nabi Muhammad, dengan lahirnya Nabi Muhammad, dengan hijrahnya Nabi Muhammad, dengan dakwahnya Nabi Muhammad, dengan sunnahnya Nabi Muhammad, dengan sifatnya Nabi Muhammad, dengan akhlaknya Nabi Muhammad, dengan sebutan nama Nabi Muhammad. Kita disuruh bergembira. Dan disebut bergembira itu juga adalah salah satu bentuk ridha, suka, ridha Rasul sebagai Nabi yang diutus kepada kita. Zaga ta'amal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah sallallahu alaihi wasallam. Pasti akan mencicipi manisnya iman. Siapa yang mencicipi manisnya iman? Orang yang ridha, yang senang. Dia senang, ridha, suka Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku. Senang dan suka Nabi Muhammad sebagai Nabi yang diutus Allah kepadaku. Senang dan suka. Harus senang. Sehingga tunjukkan senangnya kita dengan Nabi Muhammad. Orang kalau senang dengan Nabi Muhammad, suka dengan namanya, suka dengan sebutannya. Sebagaimana sahabat suka melihat wajahnya Rasulullah. Sayyidina Al-Busiri, Muhammad Al-Busiri, sahib Burdah, beliau bilang, laitahu, kan kita kenal burdahnya dia. Tapi ada lagi satu syairnya, Hamziyah. Itu dalam Hamziyahnya, Imam Busiri mengatakan, laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaga'u. Alangkah beruntungnya aku apabila diistimewakan. Keistimewaan apa yang ingin kamu dapatkan? Dapat diistimewakan melihat wajahnya Nabi Muhammad. Sebab setiap orang yang melihat wajah Nabi Muhammad, hilang segala bentuk kesialan dari orang tersebut. Tidak ada lagi kata sial. Beruntung kalau dia melihat wajahnya Rasulullah. Di dunia, di yaumil qiyamah. Tahu gak? Di umat ini, yang paling agung, yang paling mulia dari umat ini siapa? Orang-orang yang melihat wajah Nabi Muhammad dan beriman. Siapa? Sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah generasi dan kaum terbaik dari umat ini. Sahabatnya Nabi Musa lebih agung, lebih mulia dari sahabatnya Nabi Muhammad, lebih agung, lebih mulia dari sahabatnya Nabi Musa. Sahabatnya Nabi Muhammad lebih agung, lebih mulia dari para sahabatnya Nabi Isa. Sahabatnya Nabi Muhammad lebih agung, lebih mulia dari sahabatnya nabi-nabi manapun. Sebab Nabi Muhammad nabi yang paling agung. Sahabatnya sahabat yang paling agung. Keluarganya, keluarga Nabi Muhammad lebih agung dari keluarganya Nabi Ibrahim. Ala nabiyina alaihi sallallahu wa taslim. Buktinya apa? Buktinya di dalam Sahih Al-Bukhari fil hadis. Kita disuruh bersalawat kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi Ibrahim. Dan diperintahkan salawat kepada keluarga Nabi Muhammad sebelum keluarganya Nabi Ibrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dalam riwayat yang lain, sighah Ibrahimiyah, Nabi menyebutkan Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Serta bukan cuma ke atas Nabi Muhammad salawat, tetapi terhadap keluarganya Nabi, para istrinya Nabi, wa dzurriyyahnya Nabi Muhammad, keturunan Rasulullah. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau bersalawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya Nabi Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Masya Allah. Sebab Nabi Muhammad Nabi yang paling afdal, maka keluarga beliau lebih afdal daripada keluarga Nabi manapun. Sahabat beliau lebih afdal daripada sahabat Nabi manapun. Istri-istri beliau lebih afdal daripada istri-istri manapun.
istri Nabi manapun. Sebagaimana umat Nabi Muhammad lebih afdal daripada umat Nabi manapun. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita umat yang terbaik. Berkata apa? Sebab Nabi kita Nabi yang terbaik. Begitu juga para istrinya Rasulullah, istri yang terbaik. Begitu juga keluarganya Rasulullah, sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari umat ini, generasi yang terbaiknya adalah mereka. Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di umat ini setelah Nabi Muhammad orang yang terbaik. Wa ba'dahu fal afdalus siddiqu wal afdalus tali lahul faruqu Utsman ba'dahu kadza Aliun fasiddatul baguna fal badriyu. Yang paling afdal setelah Nabi Muhammad di umat ini adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa fadluhum fil fadli kal khilafah, kata Sahibul Jauharah. Keutamaan mereka para sahabat di dalam keutamaan sesuai urutannya dalam urutan Khulafa'i Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah mereka Sitta al-Mubasyirin bil Jannah. Sisa dari 10 orang itu, yakni sisa 6 orang mubasyirin bil Jannah. Kemudian Ahlul Badar, orang yang hadir perang Badar bersama Nabi. Kemudian Ahlul Uhud, kemudian Ahlul Bai'atul Ridwan, kemudian As-Sabiqun al-Awwalun minal Muhajirin. Para pendahulu, orang-orang yang lebih dahulu membela beriman kepada Rasulullah. Minal Muhajirin wal Ansar, As-Sabiqun al-Awwalun, orang-orang yang beriman kepada Nabi sebelum Fatah Makkah. Kemudian waman ba'dahum, baru sahabat yang beriman kepada Nabi Muhammad setelah Fatah Makkah. Yang beriman sebelum Fatah Makkah, setelah Fatah Makkah, kullan wa'adallahul husna. Semuanya dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada satu orang mau mengkritik sahabatnya Nabi. Mau mencaci sahabatnya, dia bilang stop. Allah taala nyatakan kullan wa'adallahul husna. Semuanya sudah dijanjikan surga oleh Allah. Kamu kalau mau ngomongin mereka, cari dulu kamu sudah dijanjikan surga atau belum. Kalau belum, jangan kamu kritik, komplain tentang orang-orang yang sudah dijanjikan oleh Allah surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bahakala mereka orang-orang yang mulia. Dan para sahabat Rasulullah disifatkan oleh kawan maupun lawan. Bahkan bukan cuma kawan yang mensifatkan, lawan pun mensifatkan. Ma ra'aitu ahada yuhibbu ahada ka ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammad. Saya tidak melihat seseorang cinta kepada orang lain sebagaimana sahabat-sahabat Muhammad cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Mereka para sahabat, hobi kesenangan mereka kalau disebut nama Nabi Muhammad. Disebut sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu sebagian tabi'in datang kepada Sayyidina Anas bin Malik, datang kepada Sayyidina Jabir, datang kepada sahabat Rasulullah. Begitu jumpa dengan mereka, langsung dicium telapak tangan sahabat tersebut. Dia bilang, yadan sof masata Rasulullah. Ini adalah tangan yang menyentuh Rasulullah. Diciumin tangannya para sahabat oleh tabi'in. Kemudian mencium mata sahabat tersebut. Terus dia bilang, ainan ra'ata Rasulullah. Ini adalah kedua bola mata yang pernah melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perlakuan para tabi'in terhadap sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mengajarkan kita untuk hormat, untuk mengidolakan, untuk obsesi, untuk memuji Rasulullah, itu para sahabat. Murid-muridnya Nabi, mereka dididik oleh Nabi Muhammad. Mereka dididik oleh wahyu Allah. Allah yang mengajarkan kita ta'zim dan hormat kepada orang-orang saleh, orang-orang mulia. Dari umat lain, apalagi dari umat ini. Apalagi terhadap makhluk yang paling mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya itu, alhamdulillah, di sini dibaca dari malam pertama itu Maulid Ad-Daibai sampai malam 12. Maulid Daibai, Syekh Abdurrahman Ad-Daibai muhaddits. Maulidnya isinya luar biasa. Semuanya adalah sirah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syair yang beliau gubah untuk Rasulullah, dan kumpulan ucapan testimoni dari para sahabat dan tabi'in tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Testimoni tersebut didapat dari para sahabatnya Nabi, didapat dari para tabi'in, dan juga bahkan didapat dari Al-Quran. Testimoni Allah Ta'ala yang paling kenal tentang Nabi Muhammad siapa? Tuhannya, penciptanya.
Dan Al-Quran tersebut, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau saya ingin menafsirkan makna ayat Bismillahirrahmanirrahim, saya penuhi 70 ekor unta dengan kitab. Satu unta itu bisa memikul berapa kitab? Satu kitab berapa ratus halaman? Satu unta memikul berapa kitab? 70 ekor unta, berapa ribu kitab yang dibawa? Maknanya, semuanya itu berbicara tentang satu ayat. Makna Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau mau bicara tentang wa innaka la'ala khuluqin azim, perlu berapa ekor unta untuk memikul kitab yang ditulis berbicara tentang tafsir wa innaka la'ala khuluqin azim. Berapa ratus ekor unta yang akan dipenuhi kitab kalau beliau mau berbicara tentang makna laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Perlu berapa ribu kitab, berapa liter tinta yang dia tulis, berapa lembar kertas yang dia perlukan untuk menulis makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala. Dan banyak ayat di dalam Al-Quran berbicara tentang hal tersebut. Allah Ta'ala menyatakan, Qul law kana al-bahru midadan li kalimati Rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu Rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya lautan akan habis, firman Allah belum habis untuk disyarahkan, untuk dijelaskan, untuk diterjemahkan. Walaupun kita datangkan sebanyak laut lagi sebagai tinta untuk menulis, masih belum habis. Al-Habib Ali Al-Habsyi beliau bilang, Sahibul Maulid, Simtud Durar, beliau bilang, hawaltu an asif al-habiba bi ba'dhi ma fahim al-fuad min athana al-Qur'ani, fawajadtu qawli la tafi'u bi dharratin min ushri mi'shari al-'atarabbani, min aina yu'ribu migwali an hadratin an wasfiha qad kalla kullu lisani min ba'di ma ja'a bihil Qur'an. Fama miqdaru madhi alamil insani. Saya berupaya mensifatkan Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad dengan terinspirasi. Terinspirasi dari mana? Dari pujian Allah di dalam Al-Quran tentang Rasulullah. Jadi yang memuji pertama Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Nah, saya hanya menjelaskan pujian Allah di dalam Al-Quran, terinspirasi oleh pujian Allah kepada Nabi Muhammad yang ada di dalam Al-Quran. Maka saya dapat ucapan saya nggak berarti. Seandainya semua ucapan, semua pujangga, semua ulama dari awal terciptanya dunia sampai akhir zaman ingin memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan yang mereka pahami dari Al-Quran, maka mereka tidak mencapai 1%, 1/100 dari sifat Nabi Muhammad yang sebenarnya. Sayyidina Uwais Al-Qarni berkata kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Umar orang yang paling kenal Nabi Muhammad. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari kecil sampai Rasulullah wafat dia paling kenal dengan Nabi Muhammad. Dia adalah pemuda yang pertama beriman dengan Nabi Muhammad. Nabi begitu jumpa dengan malaikat Jibril di Gua Hira, jumpa dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sehingga beliau yang dari semula sejak awalnya Islam beliau kenal betul tentang Rasulullah. Termasuk Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ada Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah setelah dipeluk oleh malaikat Jibril di Gua Hira, ya, 3 pelukan, pulang ke Mekah dipeluk oleh Siti Khadijah sampai pagi. Sayyidina Jibril cuma memeluk beberapa menit saja. Siti Khadijah memeluk Nabi Muhammad, menenangkan Nabi Muhammad sampai pagi. Sallallahu alaihi wasallam. Beruntung Siti Khadijah. Beruntung Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Orang yang paling kenal dengan Nabi Muhammad ya adalah yang mereka itu. Mereka ini orang yang paling kenal dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dan senior sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman menantu Rasulullah bin Nurain. Tapi Sayyidina Uwais bilang kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar, "Ya Umar, ya Ali, ma araftuma min Rasulillah illa dhil." Pengenalanmu terhadap Rasulullah itu baru bayangannya saja. Baru bayangannya saja. Para ulama, pujangga, sahabat, mereka terpesona dengan keindahan Nabi Muhammad. Mereka belum melihat
sosok asli Rasulullah, baru melihat bayangannya Rasulullah yang dia lihat di tanah, yang dia lihat di bumi. Belum melihat hakikatnya Nabi besar Muhammad. Guru kami Al-Habib Umar mengatakan, nggak ada yang mengenal hakikat Nabi Muhammad kecuali Tuhannya, penciptanya, Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Ta'azamatuh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala perlihatkan kita wajahnya Rasulullah. Allah Ta'ala dekatkan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di dalam Syama'il itu, karena Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nas khalqan wa khuluqa ahdahum ilal haqqi turuqa kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababi idza duji'a haqqullahi lam yagum ahadun bi ghadabi man ra'ahu badihatan idza da'ahu al miskin ajaba yaqulu al haqqa walau kana murra wa la yudmiru li muslimin ghisyan wala dhurra sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kalau mau disifatkan, ini mau disyarahkan nih kalimat ini sampai pagi masih nggak bakalan selesai. Kalau mau disifatkan, sumbernya dari mana? Ini ucapannya Sayyidina Ali, ini ucapannya sahabat ini ucapannya tabi'in ini. Gal ba'du wasifih, itu salah seorang yang mensifatkan Rasulullah. Dia bilang, saya tanya, sif lana wajah nabiyina. Sifatkan kepada kami, seperti apa sih wajahnya Nabi kami Muhammad? Maka dijawab, ka'ana wajhahu gamar bal adwa minal gamar. Wajahnya Nabi Muhammad bagaikan purnama, lebih indah, lebih sedap dipandang daripada bulan purnama. Purnama hanya malam 15, setelah itu gelap gulita. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, purnamanya Rasulullah, siang pun purnama, setiap malam pun purnama. Ini kita sudah 15 abad sejak hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiap saat, tiap detik, tiap waktu purnamanya Nabi Muhammad tidak pernah tenggelam, terbit sampai di Singapura. Terbit saat ini di Masjid Khadijah. Senantiasa purnamanya Rasulullah bercahaya. Oh, ini berlebihan. Sayyid, sahabat Nabi waktu di Madinah, Nabi datang, apa mereka ucap? Tala'al badru alaina. Telah terbit purnama kepada siang. Terbit purnama dari mana? Siang hari. Terbit purnama dari mana? Oh, sahabat nggak paham kali tentang Rasulullah. Oh, kamu yang paham. Sahabat nggak paham. Mereka 24 jam melihat wajah Nabi Muhammad, salat bersama Nabi Muhammad, mendengar bacaan Qur'annya Nabi Muhammad, menyaksikan tahajudnya Nabi Muhammad, berjihad bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka nggak kenal Nabi Muhammad, terus siapa yang kenal? Mangkuk ini dia yang kenal. Nabi Muhammad yang paling kenal dengan mereka, sahabat-sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang di Madinah disambut Tala'al badru alaina, telah terbit purnama kepada kita. Siang hari purnama datang kepada kita. Wallah, lebih terang, lebih indah daripada purnama. Sallallahu Alaihi Wasallam. Purnama itu terbit bukan cuma di matanya para sahabat, di hati para sahabat Rasulullah. Di rumah mereka, terbit kepada istri mereka, suami mereka, anak-anak mereka, lingkungan mereka, dan membekas, membawa pengaruh besar. Bukankah purnama ini juga terbit kepada kita? Orang yang purnamanya Nabi Muhammad terbit di hatinya, maka hatinya nggak lagi mendengki orang lain, nggak hasud, nggak iri kepada orang lain. Orang yang purnamanya Nabi Muhammad terbit di tengah keluarganya, keluarganya pun juga menjadi keluarga yang dikejar, yang diprioritaskan apa yang diridhai oleh Nabi Muhammad. Sunnahnya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad, peneladanan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Maulid, itu beliau sebutkan sigat salawat, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tagiru nuraha fi aini fala ta'si. Ya Allah, limpahkan salawat kepada Nabi Muhammad, salawat yang membuat cahayanya tinggal di dalam mataku, sehingga mata yang di dalamnya ada cahaya Nabi Muhammad, itu mata nggak dipakai buat maksiat. Cahayanya tinggal di telingaku, sehingga telinga ini tidak dipakai untuk mendengar maksiat. Nurnya ada di dalam lidahku, lidah ini tidak berucap maksiat, nggak dipakai untuk berdusta, untuk ghibah, mengumpat, nggak dipakai untuk mencaci, memaki, nggak dipakai untuk mengkafirkan, mensyirikkan kepada orang Islam.
nggak dipakai untuk provokasi dan adu domba, nggak dipakai untuk menjelek-jelekkan atau mengajak orang membenci, mendengki. Di lidah ada nurnya Nabi Muhammad, maka tidak maksiat lidah tersebut. Begitu juga tangan yang ada nurnya Nabi Muhammad, nggak dipakai buat maksiat. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau bilang, "Ma masastu zakari biyamini mundu safahtu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya tidak pernah menyentuh aurat saya, kemaluan saya dengan tangan kanan saya sejak tangan kanan ini saya pakai untuk menyalami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak saat itu saya tidak pakai buat menyentuh aurat saya dengan tangan kanan saya ini. Azim sampai hal yang demikian. Sehingga Sayyidina Utsman hadza man istahyat minhu malaikat rahman. Sayyidina Utsman bin Affan, Dzun Nurain, jami' suwaril Quran. Sayyidina Utsman bin Affan, malaikatnya Allah pun juga malu kepada dia. Karena dia juga punya malu yang besar. Tahu bagaimana menghargai jerih payahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai umatnya Nabi, kalau kamu tahu dapat menghargai penatnya Rasulullah, darah Rasulullah yang tertuang, letihnya Rasulullah, perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan pakai matamu untuk menentang Rasulullah. Jangan pakai mulutmu untuk menyimpang dari sunnah dan ajarannya Rasulullah. Jangan pakai telingamu untuk mendengar hal yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahayya, bersiap, siapkan matamu untuk menjadi layak mata ini menatap wajah Nabi Muhammad di hari kiamat. Siapkan tanganmu agar tangan ini menjadi pantas, memiliki kelayakan untuk menyalami, memegang, menyentuh tangannya Rasulullah dan mencium tangannya Rasulullah besok di hari kiamat. Siapkan dirimu, lisanmu untuk hari kiamat dapat berbicara dengan Rasulullah, mendengar suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita jaga amanat mata, jaga telinga kita, jaga hati kita, jaga anak-anak kita, didik mereka, tanamkan di dalam hati mereka, mengidolakan siapa? Mengidolakan orang yang besok hari kiamat dia mau bersama orang tersebut. Memfollow orang-orang yang besok hari kiamat dia mau bersama mereka. Mau hari kiamat bersama Rasulullah, dia follow Rasulullah, ikut Rasulullah, ikut salihin, ikut ulama, ikut aulia. Atau besok hari kiamat, kamu ingin bersama artis, ingin bersama superhero tapi dibakar di neraka. Waliyahzubillah min dzalik. Ingin bersama penyanyi biduan, atau ingin bersama pemain bola atau petinju atau hari kiamat, atau ingin bersama Nabi Muhammad. Yauma ya'ti kullu unasin bi imamin. Setiap manusia itu mereka datang akan ikut berjalan di belakang imamnya mereka. Siapa imamnya kita? Imamnya kita. Oh, pemain film dari barat, dari timur. Itu imamnya kita. Mau bersama mereka besok hari kiamat. Itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, "Lau 'abidallaha rajul fil hatim baina rukun wal magam 70 sanah lama yuhsyar yaumil qiyamah illa ma'a man ahab." Seandainya seseorang beribadat kepada Allah, tahu di mana? Di hatim. Hatim itu antara Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim. Ya, Maqam Ibrahim Ka'bah dengan Maqam Ibrahim. Lalu di depan situ. Itu disebut hatim sebab setiap orang yang berlalu di situ itu dosanya dilumatkan. Tuhtamuz dzunub. Dosa-dosanya hilang, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekarang mau lalu situ aja crowded, penuh. Apalagi mau sholat di tempat situ, diusir-usir oleh askar. Apalagi mau duduk di situ i'tikaf, beribadat 70 tahun. 5 menit aja udah diusir, apalagi 70 tahun. Katakanlah seseorang bisa beribadat di tempat tersebut 70 tahun tanpa henti. Tanpa rehat sebentar pun juga 70 tahun. Hari kiamat, tetap saja hari kiamat dikumpulkan bersama orang-orang yang hatinya cinta kepada orang tersebut. Kalau cintanya kepada artis, ya kumpul sama artis. Cintanya kepada pemain bola, kumpul sama pemain bola. Cintanya kepada petinju, kumpul dengan petinju. Cintanya kepada Nabi, kumpul bersama Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tanamkan kecintaan.
Kita alhamdulillah mengenal masjid, suka dengan masjid, suka dengan pengajian. Didikan guru-guru kita, didikan orang tua kita, mereka yang ngajak ke Masjid Khadijah, mengajak pergi ke masjid ini, mengajak mengenalkan kita kepada ulama kepada suatu itu lihat, itu dengarkan, ayo hadir, kita ajak di mana ada majelis. Nah begitu juga anak-anak kita perlu kita bawa, perlu kita ajak ke majelis yang semacam itu, ke masjid-masjid, kita kenalkan mereka untuk dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, mereka mengidolakan nanti yang ada di media sosial, akan mengidolakan yang ada di situ. Ajarkan mereka itu untuk mengidolakan orang yang beruntung. Jangan mengidolakan orang yang di sosial. Gue lihat namanya aja sosial, media sosial. Namanya ya sudah begitu. Mau ambil ilmu dari situ, mau mengidolakan orang yang idolakan di situ lah. Sosial. Illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang ngajak takwa, yang ngajak iman, yang ngajak saling mengasihi, mencintai. Bukan mengajak provokasi. Alhamdulillah. Kita beruntung, ya, ini kita berada di awal bulan Rabiul Awal. Ya, kita hadir di Masjid Sayyidah Khadijah, Masya Allah. Masjid lebih dari 100 tahun. 1920. Subhanallah, dibina. Ya, kemudian juga berapa banyak orang soleh yang ada di sini. Berapa banyak kaum solihin, ulama setiap tiangnya, Masya Allah. Berapa banyak orang yang etikaf, yang khatam Al-Quran, yang duduk. Berapa banyak orang-orang yang sujud. Nikmat, subhanallah. Kita pun masuk dalam masjid ini merasa tentram, merasa nyaman. Masjid yang dipijak oleh kaum solihin. Orang-orang soleh asarnya mereka senantiasa ada. Yang mana bumi merindukan mereka. Merindukan mereka. Menangisi kepergian mereka. Radhiyallahu anhum wa radhahum ajma'in. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat al-mutaqaddimin. Orang-orang yang telah lebih dahulu beribadah kepada Allah di masjid ini. Menyampaikan ilmu di masjid ini. Salat di masjid ini. I'tikaf di masjid ini. Membaca Al-Quran di masjid ini. Tahajud di masjid ini. Berzikir di masjid ini. Allah yarhamhum. Semoga Allah merahmati mereka. Dan merahmati keluarga mereka. Dan kullu man saham yang memiliki andil di dalam membangun masjid ini dari zaman dahulu. Dalam memakmurkan masjid ini. Dengan salat 5 waktu. Para imamnya, para pengurusinya. Sampai di zaman sekarang insyaAllah ila yaumil qiyamah. Allah Ta'ala angkat derajat mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rahmatnya kepada mereka sekalian. Dan Allah Ta'ala berikan keberkahan insyaAllah kepada imam, kepada asatidzah, kepada masyayikh, kepada guru-guru, juga pengurus Masjid Khadijah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah tidak kita bangkit dari majlis ini, melainkan dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala. Hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala rubah keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik, lebih taqwa, lebih istiqamah, lebih dekat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alaihi wa fidna lil khair wa a'inna alaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shay'an wa la mahruma ولا مأزورا ولا معثوما. اجمعنا بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين رضا ترعانا. اربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا لقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سامع دعانا. انصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا. انظر إلينا واسقنا كأس الهنا. اشفي وعافي عاجل مرضانا. اقض لنا الحاجات. احسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبنا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس أطيب موضعي يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.